Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah, saudara dan saudariku yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan materi kajian kita yaitu dari Sahihul Musnad fi Tibbin Nabawi, yaitu Tibbun Nabawi bersanad sahih sehingga bisa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya yaitu al-hath 'ala al-wiqayah min al-amrad. Bab berikutnya yaitu bimbingan atau nasihat, anjuran agar kita menjaga diri kita dari penyakit. Ini termasuk upaya preventif. Dan sebenarnya bimbingan dari Nabi SAW ada hal yang disebutkan kuratif dan preventif, pengobatan dan pencegahan. Dan beberapa ayat hadis yang menunjukkan bahwasannya menjaga kesehatan itu adalah termasuk apa yang merupakan bimbingan dari Nabi SAW. Di antaranya ada yang tersurat ataupun tersirat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh, misal yang menunjukkan bahwasannya ada bimbingan dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syariat menganjurkan agar hamba Allah Subhanahu wa taala, agar umatnya Nabi Muhammad SAW menjaga kesehatan mereka dari penyakit, tubuh mereka dari penyakit. Di antaranya contoh sangat ringan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan, fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yadhhurun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ini, dan mereka bertanya kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal haid. Ya, perihal haid. Maka katakan, wahai Muhammad, haid itu adalah adzan, kotoran. Maka jauhilah oleh kalian wanita-wanita ketika dalam kondisi haid. Dan jangan dekati mereka. Sampai kapan? Sampai mereka bersih. Dari apa? Dari darah. Fa idza tatahharna, dan jikalau mereka sudah bersuci, yaitu dengan air, sudah mandi, maka datangilah mereka haitsu amarakumullah, dari yang Allah perintah kalian boleh untuk mendatanginya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang taubat, yang sebelumnya berbuat dosa, ya, yang melakukan kesalahan terkait dengan wanita haid, bagaimana mereka orang-orang laki memperlakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Rahman rahimakumullah, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya ini ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala langsung juga, agar kita menjauhi hal-hal yang membahayakan diri kita. Di sini pernah juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ayat disebutkan di sini. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah didatangi seorang wanita Ansariyah. Wanita Ansariyah ini datang kepada Nabi dan lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suaminya ingin mendatangi istrinya ini yang datang kepada Nabi ini, yaitu dari lubang duburnya atau lubang anusnya. Kemudian wanita ini menolak dan lapor kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yastahi minal haqq."
la ta'tu an-nisaa fi adbarihinna. Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari perkara al-haq untuk disampaikan. Dan janganlah kalian mendatangi wanita dari lubang duburnya, dari anusnya. Fa ini penjelasan dari Nabi SAW. Maka khawatir kalau nggak dijelaskan, mereka akan melakukan kesalahan yang dilarang dalam syariat. Fa ini juga untuk apa? Menjaga kesehatan. Kenapa? Kalau fitrah ini dilanggar, maka akan terjadi gangguan atau penyakit. Contoh, jika terjadi hubungan pada lubang dubur, maka akan menimbulkan bahaya. Ima bagi wanitanya, ima bagi laki-lakinya. Bagi laki-lakinya, di situ bukan tempatnya untuk dia datang. Ya, di situ justru tempat kotoran, najis. Maka nggak boleh. Nah, dan bukan kepuasan yang dia dapat, tetapi apa? Dia akan menanggung beban dosa, perasaan yang tidak plong. Ya. Kemudian dari sisi wanitanya yang didatangi, lubang dubur bukanlah seperti alat kemaluan wanita atau vagina, yang mana dia bisa elastis. Bahkan ketika melahirkan saja, wanita ini lubang vaginanya bisa sampai elastis sampai 200% untuk mengeluarkan yaitu janinnya. Adapun dubur bukan demikian untuk dicipta. Dia tidak elastis. Dia bisa jadi tidak kembali lagi pada posisi semulanya jika dia lakukan terus-menerus. Dan yang jadi masalah berikutnya, lubang dubur atau vagina, lubang dubur wanita ini melebar dan tidak kembali lagi. Subhanallah. Berarti ini menyelisih fitrah. Makanya syariat melarang. Nah, ini contoh untuk menjaga diri kita dari madarrah. Dan juga rahimana rahimakumullah, di sini ketika mereka bertanya tentang haid, kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, katakan darah haid itu adalah kotoran. Maka nggak boleh mendatangi wanita yang sedang haid ke alat vitalnya. Nah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak malu untuk menyampaikan al-haq. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak malu untuk menyampaikan al-haq. Fa ini agama ini di tengah. Khairul amr awsatuha. Sebaik-baik perkara di tengah, enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Dalam perkara ini terkait dengan ayat ini, sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah yang menunjukkan agama ini di tengah. Antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri, di antaranya dalam hal haid. Contoh saja. Orang Yahudi, mereka ekstrem kanan. Orang Yahudi ekstrem kanan. Dia menjadikan wanita yang haid bagi orang Yahudi najis untuk disentuh. Kulitnya aja najis untuk disentuh. Itu menurut mereka. Tidur bareng nggak boleh. Dan hubungan intim lebih-lebih tidak boleh. Ini menurut Yahudi yang ekstrem kanan. Adapun Nasara, dia ekstrem kiri. Ya, wanita haid dan nifas nggak najis untuk disentuh dan bahkan boleh didatangi dari alat vitalnya, dari vaginanya. Nah, permisi, akramakumullah. Maka ini ekstrem kiri, ekstrem kanan. Sedangkan umat Islam antara mereka berdua. Ya. Wanita haid dan nifas boleh disentuh, nggak najis, boleh tidur bareng, ya. Akan tetapi nggak boleh didatangi lewat kemaluannya, ya. Dan sebagaimana sabdanya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kepada wanita yang haid, kecuali apa? Hubungan intim, jangan. Artinya boleh dengan wanita haid melakukan segala hal, tidur bareng, berpelukan, permisi, ya, melakukan hubungan, misalkan laki-laki yang sedang syahwatnya sedang naik, ya, kemudian sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang hukumnya, boleh menyelipkan di antara organ wanita selama tidak melakukan hubungan intim, melakukan yaitu memasukkan alat vital laki-laki kepada alat vital wanita atau alat vital laki-laki kepada lubang duburnya. Selain keduanya ini diperbolehkan. Isna'u kulla syai' illa nikah.
lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Nah, ketika wanita haid, silahkan. Ya. Nah, barakallahu fikum, ini bimbingan dari Nabi SAW. Menunjukkan apa? Al-hath 'ala al-wiqayah min al-amrad. Yaitu anjuran, bimbingan agar seseorang itu melakukan usaha preventif, menjaga dirinya dari penyakit. Kemudian berikutnya, qala Imam Bukhari rahimahullah taala. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, ya, nomor hadis 5623 dan disebutkan riwayat Imam Muslim nomor 2012. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur. Qala haddatsana Ruh bin Ubadah. An Ibn Jurayj qala anba'ana Ibn Jurayj. Qala anni Atha أو حدثني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا كربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأدفئوا مصابيحكم. Subhanallah, di sini juga ada bimbingan dari Nabi SAW. Ya, Nabi bersabda, jikalau sudah berada dalam junhul lail, ya, au amsaitum, jika sudah mulai masuk awal malam, ya, mulai masuk permulaan malam, yaitu waktu maghrib, fakuffu sibyanakum, maka cegahlah, jagalah anak-anak kalian dari apa? Dari keluar, ya. Makanya ketika waktu maghrib jangan izinkan anak-anak kita keluar, kunci di rumah, di dalam rumah. Jangan biarkan keluar. Nah, keluar kemana pun juga. Nah, dan jikalau mereka di masjid belajar, berarti berangkatnya sebelum maghrib. Nah, berangkatnya sebelum maghrib dan pulangnya setelah isya. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna syaitana tantashiru hina idzin. Kenapa demikian? Apa alasannya? Karena syaitan pada waktu itu sedang gentayangan. Setan sedang nyebar-nyebarnya. Ya, setelah ketika waktu maghrib mereka menyebar. Kemudian fa idza dhahaba as-sa'ah min al-lail fa'ulluhum. Jika waktu ini sudah selesai, yaitu antara maghrib dan isya, ya, silakan keluarkan, buka kunci. Silakan mereka keluar. Yang ngaji di masjid, ngaji di musalla, ya, silakan keluar setelah isya. Antara maghrib isya, anak-anak nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar dari masjid, nggak boleh keluar dari musalla. Seandainya mereka belajar. Fa'aghliqul abwab, dan kuncilah pintu. Ketika malam hari juga demikian, dikunci pintu. Ya, wadhkur ismallahi fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa. Dan baca zikir. Bismillah, tutup pintu. Ya. Bismillah, tutup pintu. Kenapa demikian? Allah jadikan setan gak punya kekuatan untuk buka pintu yang sudah tertutup. Terlebih baca bismillah. Demikian pula jendela rumah Anda. Ya, jangan lupa, setan betul gak bisa buka. Nah, makanya ini di sini bimbingan dari Nabi SAW. Ya, bagaimana kita menjauhkan diri kita, bagaimana kita mencegah diri kita dari apa? Gangguan setan di dunia, di akhirat nanti. Nah, biar tidak memberikan efek kepada kita di akhirat. Nah, masuk rumah, baca bismillah, assalamualaikum ketika ada keluarga Anda. Ketika nggak ada keluarga di rumah, baca bismillah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, ketika demikian apa yang dilakukan syaitan? Kata syaitan, celaka. Malam ini kita nggak dapat tempat tidur, malam ini kita nggak dapat makan malam. Itu syaitan.
Setan ini punya makar. Ya. Di antaranya setan menjadikan apa? Menjadikan lubang hidung manusia sebagai tempat tidur. Ya. Yanamun ala khayashumihim. Nah, dan juga apa? Setan menjadikan telinga kita itu sebagai apa? Sebagai toilet. Dikencingin telinga kita. Naudzubillah. Agar apa? Agar enggak mendengar suara azan. Wah, ini makar-makar syaitan. Jangan lupa baca-baca zikir. Ketika mendatangi istri Anda, juga baca zikir. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata para ulama, kalau enggak baca zikir ini, syaitan ikut mendatangi istri Anda. Bersama Anda ikutan. Demikian pula ketika makan, juga baca bismillah. Bismillah. Kalau lupa, bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah, sebagaimana ketika Nabi SAW mendapati sahabat tinggal 1 suap, 2 suap, Nabi bertanya, hal semain, kamu udah baca bismillah? Lama ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan, qul bismillah awwalahu wa akhirahu. Setelah membaca doa ini, kemudian Rasulullah tertawa. Ditanya, kenapa tertawa ya Rasulullah? Sesungguhnya setan itu muntahkan isi makanannya setelah dia makan bersama kamu. Nah, demikian. Ketika masuk kamar mandi juga demikian. Ya. Juga pakai zikir masuk kamar mandi. Alhasil baca bismillah tidak bisa dientengkan. Ya. Karena setan itu kadang besar dan dia ketika kita baca zikir dia bisa mengecil seperti seekor lalat. Dan Allah paling suka hamba Allah yang dia selalu berusaha untuk melawan setan yang membisiki kita kejelekan. Rahimana wa rahimakumullah, di sini tutup pintu. Jendela, pintu, bismillah, tutup. Mereka enggak punya kekuatan untuk membuka pintu yang sudah ditutup apalagi dengan baca bismillah. Ya. Kemudian rahimana wa rahimakumullah, lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa auqu qirabakum wadhkuru smallah. Tadi dijelaskan tutup jendela, tutup pintu. Dan yang masuk sebenarnya bukan hanya jin, hayawan, al-hawam. Nah, bisa jadi hewan-hewan, bahkan hewan yang beracun seperti ular. Kalau nggak ditutup pintunya bisa masuk. Makanya penting tutup pintu. Zikir. Nah, kemudian juga demikian, Nabi juga menganjurkan untuk apa? Menutup bejana-bejana kalian. Ya, baik ember, sumur, ditutup. Nah, karena mereka nggak bisa masuk lewat situ. Termasuk khawatir ada hayawan. Khawatir masuk ada hayawan. Dan rahimakumullah jami'an, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, dalam 1 tahun ada 1 malam yang Allah jadikan malam itu membawa penyakit, wabah. Makanya ini hikmah. Kita nggak tahu malam itu kapan. Tadi malam, nanti malam, atau beberapa malam yang lalu kita nggak tahu. Makanya ini bimbingan dari Nabi SAW untuk kita menjaga kesehatan, untuk kita dijauhkan dari penyakit. Kemudian lanjut berikutnya Nabi SAW, wa khammiru aniyatakum wadhkuru smallah. Dan tutuplah bejana-bejana kalian, termasuk tempat minum kalian. Ditutup. Kalau kita punya gelas terbuka isinya air, tutup. Ada minuman, tutup. Ada ceret, tutup. Kenapa demikian? Karena khawatir hewan, cicak, kecoa, atau ular atau yang lainnya itu menghembuskan racunnya. Coba, subhanallah. Agama mana yang mengajarkan sedetail ini, masya Allah. Ya, detail sekali bagaimana mengajarkan. Allah menginginkan hambanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jika Allah jadikan sakit itu untuk menggugurkan dosa mereka. Nah, walau anna ta'arudu 'alaiha syai'. Walaupun ditutup dengan sesuatu, katakan kayu. Ada sumur, tutup aja kayu. Bismillah, taruh kayu yang menjulur lubangnya. Nah, itu subhanallah. Farahimana rahimakumullah, pernah datang riwayat yang sahih, kisah dari seorang ulama salaf. Dan Nabi sudah mengajarkan agar kita nggak boleh minum dari mulut ceret. Suatu ketika ulama salaf ini mendapati seseorang minum dari mulut ceret. Kemudian dia berkata, ya akhi, jangan minum dari mulut ceret. Dia tetap minum.
Nabi sudah melarang. La tashrab min fisaqa. Jangan minum dari mulut ceret. Dia tetap melawan. Subhanallah. Ini, kalau sunnah Nabi dilawan, hati-hati. Membahayakan. Ternyata keluar dari mulut ceret, seekor ular yang kecil masuk ke mulutnya. Subhanallah. Riwayat athar salaf yang sahih. Makanya hati-hati. Menyelisih sunnah Nabi sekecil apapun, hati-hati. Ya. Nah, dan juga dalam kisah yang lainnya, ketika ada seorang makan pakai tangan kanan, ini di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi marah, "Qul biyaminik." Makan pakai tangan kanan kamu. Ya. Mohon maaf, orang ini makan pakai tangan kiri. Kemudian Nabi marah dan menganjurkan, memerintahkan pakai tangan kanan. Kemudian orang ini beralasan berkilah, "Saya nggak mampu ya Rasulullah." Kemudian setelah itu selamanya dia nggak bisa mengangkat tangan kanannya, lumpuh. Kenapa? Menyelisih sunnah Nabi SAW. Nah, kemudian juga kisah yang lainnya, ketika ada seseorang yang menghina Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Tatkala ada seorang ulama salaf menawarkan kepada seseorang pembenci sunnah, dia menawarkan sebuah siwak. Siwak adalah semacam kayu atau akar kayu untuk digunakan menggosok gigi. Ditawarkan kepada orang ini. Apa kata orang ini? Biasanya siwak ini aku gunakan untuk membersihkan duburku, beristinja. Nah, dia menghina sunnah Nabi SAW, hanya siwak, kayu untuk gosok gigi. Kemudian subhanallah, 9 bulan kemudian, ya, laki-laki ini mengakui. Apa yang terjadi? Dia berkata, selama 9 bulan teriak kesakitan. Dan setelah 9 bulan, keluarlah seekor hewan besarnya seperti kelinci, mukanya seperti ikan, punya taring, dan keluar dari duburnya berteriak 3 kali dan dibunuh oleh putri laki-laki ini. Kemudian kata laki-laki ini, demi Allah, hewan inilah yang mencabik-cabik usus saya. 2 hari kemudian, laki-laki ini wafat. Kenapa? Gara-gara menyelisih sunnah Nabi, menghina sunnah Nabi SAW. Nah, kemudian yang berikutnya, hati-hati dengan sunnah. Ini sunnah yang dianggap kecil. Orang pencinta sunnah, ahbabul Mustafa, yang mengaku cinta Nabi, mereka nggak membeda-bedakan ini sunnah kecil, sunnah besar. Semua dilakukan. Nah, satu ketika ada seorang lelaki yang disebutkan tentang sunnahnya mencuci tangan setelah bangun tidur, sebelum berwudu. Kemudian dia menyebutkan hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, dia menyebutkan hadis, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Kenapa demikian cuci tangan? Karena sesungguhnya kamu nggak tahu di mana tangan kamu bermalam. Ya. Kemudian jawab laki-laki yang menghina sambil mengejek. Adapun saya tahu di mana tangan saya bermalam. Tangan saya bermalam ya di ranjang. Nah, keesokan harinya salah satu tangan dia masuk ke lubang duburnya dari ujung jari sampai siku-siku dia. Gara-gara menghina sunnah Nabi SAW. Makanya Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Yang menyelisih sunnah Nabi SAW, imma dia akan diberikan azab yang pedih atau fitnah. Hati-hati. Makanya kalau nggak bisa menjalankan sunnah Nabi, jangan ejek sunnah Nabi SAW sekecil apapun. Cukup kalau nggak bisa menjalankan sunnah Nabi, katakan saya belum siap mengamalkan, daripada ada yang mencela sunnah Nabi. Jenggot sunnah. Jangan bilang yang pakai jenggot seperti kambing. Nah, pakai celana di atas mata kaki. Ini juga termasuk syiar dakwah Nabi SAW. Jangan bilang kebanjiran. Ada orang pakai cadar, pakaian-pakaian yang menutup aurat, ya, tidak ingin memfitnah kaum laki-laki. Jangan bilang wanita itu paling ketumbian, paling rambutnya rontok, paling mukanya jelek. Nas'alullah al-afiyah. Hati-hati.
Kalau nggak bisa menjalankan sunnah, cukup bilang, mohon maaf, saya belum siap untuk menjalankan sunnah Nabi yang satu ini. Itu lebih adil, itu lebih baik daripada mencela sunnah Nabi SAW. Kenapa? Khawatir kalau Allah marah. Nah, karena bisa jadi Allah marah gara-gara sebagaimana disebutkan Nabi SAW. Allah bisa jadi marah kepada seseorang yang mengucapkan satu ucapan la yulqi fihi balan. Yang satu ucapan ini dia nggak pakai otak, nggak mikir, keceplos. Dan satu ucapan ini bikin Allah marah. Hati-hati. Nah, rahimana rahimakumullah jami'an. Fa ini sunnah Nabi SAW. Sekecil apapun lakukan. Kemudian lanjut Nabi SAW. Wa adfi'u masabihakum. Dan matikan lampu-lampu kalian. Ya, matikan lampu-lampu kalian. Matikan lampu di zaman dahulu dinamakan al-fatil. Ya, al-fatil itu lampu seperti pakai api, pakai bahan bakar seperti minyak. Itu al-fatil. Kenapa dimatiin lampu? Karena ada al-fawasik, al-fawasiqah. Seperti apa? Tikus. Banyak. Kalau dia tikus ini nyenggol, makanya termasuk sunnah. Bunuh tikus itu sunnah. Ya, termasuk yang dibolehkan untuk dibunuh, bahkan disyariatkan. Kenapa? Mereka ini membahayakan, dinamakan fawasiqah. Termasuk tikus. Ya, dia nyenggol, kemudian jatuh, dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan lampu di zaman kita sekarang? Lampu zaman kita sekarang pakai listrik. Apakah juga termasuk perihal yang dianjurkan? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun dia tikus tidak membahayakan lampu pakai listrik ini, akan tetapi yang lebih sempurna tetap dimatikan. Kenapa demikian? Ya, alhamdulillah terjauhkan kita dari api seperti al-fatil, lampu di zaman dahulu. Alhamdulillah. Akan tetapi jika kita tidur, lampu masih menyala, hakikatnya mata kita walaupun tertutup, dia nggak istirahat. Kenapa? Karena mata retina ini masih menerima cahaya dari lampu. Nah, akan tetapi jika Anda matikan lampu, betul-betul mata ini beristirahat. Sehingga apa? Otak pun ikut istirahat. Barakallahu fikum. Fa ini subhanallah. Ini termasuk bimbingan Nabi SAW. Kemudian hadis yang berikutnya, kita selesaikan satu bab ini. Qala Imam Ahmad Abu Abdullah Ibnu Majah qala hadatsana Abdul Hamid bin Bayyan Al-Wasiti qala hadatsana Khalid bin Abdullah an Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu an amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taqtiyatil ina wa ika'is saqa wa ikfa'il ina. Ya. Hadis ini dengan syarat Muslim, hadisnya hasan. Ya, bahwasanya kata Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, dia mengatakan Nabi SAW pernah memerintah kami untuk menutup bejana-bejana, gelas, ya, baik ember-ember, ya, dan untuk mematikan lampu. Ya, syarah hadis sudah kita lalui. Kemudian qala al-Imam Ahmad fi Musnadih, jilid 2 halaman 527, qala hadatsana Abu Kamil, ya, Al-Jahdari wa Hisham qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama wa fi yadihi ghamrun wa lam yaksilhu fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsah. Ya, hadis ini juga diriwayatkan Abu Dawud, disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, juga riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, juga Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga Al-Baihaqi dalam Al-Ihsan, juga Al-Baghawi. Hadisnya sahih. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang tidur dan di tangannya ada ghamr. Ghamr itu sejenis lemak. Dalam riwayat yang lainnya masih ada sisa daging. Dan dia tidak cuci tangan. Kemudian berikutnya terjadi sesuatu pada diri dia, maka jangan cela kecuali diri dia sendiri. Jangan mencela siapapun kecuali celalah diri dia sendiri. Di sini juga termasuk bimbingan Nabi SAW agar kita terjauhkan dari bahaya, terjauhkan dari penyakit. Nah, apa? Barang siapa tidur, dia nggak cuci tangan dari bekas makannya. Kemudian dia tertimpa sesuatu pada dia, maka jangan cela kecuali diri dia sendiri. Disebutkan di sini bahwasanya termasuk di sini hirs ala nadhafah asy-syakhsiyah. Di sini penting semangatnya seorang muslim untuk menjaga kebersihan dirinya.
Nabi SAW termasuk apa? Muhibbun nadhafah, yang cinta kebersihan Nabi SAW. Ya, maka jorok itu tidak disukai dalam syariat. Ya, cuci tangan, bersihkan gigi, termasuk gosok gigi. Ya, kalau tidak gosok gigi kan khawatir ada bakteri. Ya, cuci tangan juga demikian, khawatir ada hewan seperti apa? Tikus atau ular atau hewan yang lainnya kalajengking yang suka dengan bekas makanannya, lemaknya, sisa dagingnya, aromanya, kemudian digigit, kemudian disengat dengan bisanya. Wah, itu bahaya. Jangan celah kecuali diri dia, jangan celah orang lain. Siapa nggak nutup pintu? Siapa yang nggak ini? Jangan celah. Diri Anda lah yang patut dicela. Ini maksudnya. Fa ini rahimani wa rahimakumullah, ya. Termasuk bimbingan Nabi SAW untuk menjaga kesehatan kita agar tidak sakit. Semoga bermanfaat. Ya, kajian pagi hari dalam Tibbun Nabawi bersanad sahih. Ya, bermanfaat. Semoga kajian ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Diri saya, diri Anda semua menjadi pahala, juga menjadi sebab terjaganya kita dari penyakit, menjadi sebab kita lebih berkah dalam menjalankan segala aktivitasnya karena berada di atas dalil sunnah sekecil apapun kita amalkan. Barakallahu fikum. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.